Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kalau kamu mati bawa utang, andai pun kamu mati bersimbah darah sekalipun untuk berjuang demi agama Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melunasi hutangmu dalam pandangan Allah. Tetap di akhirat nanti kamu akan ditagih. Bayarnya pakai apa? Pakai amal soleh, dan bukan main-main banyaknya. Satu danik tuh uang rupiah kayak 10.000 gitu di duit kita nih, min haram, yang enggak halal, artinya orangnya enggak ngasih. Karena kalau utang kan bukan ngasih, kecuali kalau dihalalkan. Selagi belum dihalalkan, artinya utang itu adalah uang haram yang harus kamu bayar. Kalau kamu sampai mati bawa utang, artinya kamu mati bawa uang haram yang harus kamu bayarkan di akhirat. Kata Nabi, satu danik dari yang haram, 10.000 perak dari yang haram, harus kamu bayarkan dengan 70 sholat fardumu yang diterima sama Allah. Kalau 10.000 begitu, gimana kalau 1 juta? Tinggal hitung aja tuh. Gimana kalau 10 juta? Kamu mau bayarnya pakai apa? Berapa banyak kamu mampu sholat dalam hidupmu, teman-teman? Dan kalau semua sholatmu, seluruh ibadahmu kamu berikan kepada yang kamu berhutang padanya, lah kamu datang ke akhirat bawa apaan? Dan itu pun juga ada definisi, ada keterangan 70 kali sholat fardu yang diterima Allah. Nah, kita nih nggak tahu sholat kita diterima Allah apa enggak. Sholatnya juga kadang-kadang masih berantakan, pikiran gelambiar kemana-mana. Betul? Relakah kamu ibadahmu kemudian kamu pakai di akhirat untuk jadi bayaran bagi hutang-hutang yang kamu hutangkan waktu di dunia? Padahal hutangnya cuman karena pengen beli panci baru, pengen beli 1 set piring mangkok baru. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, apalagi yang pengen beli handphone baru, nggak apa-apa handphonenya yang lama, yang penting amal ibadahmu selamat di akhirat. Nggak apa-apa pakai HP jadul yang cuman bisa telepon sama SMS doang. Kamu juga handphonenya smart, orangnya belum tentu smart. Emak-emak yang kadang-kadang HP-nya bunyi, bingung mau matiinnya gimana. Suka ada aja tuh di majelis. Udahlah Bu, nggak apa-apa kok, nggak punya baju kayak yang dipunya orang, nggak punya kerudungan seragam kayak yang dipakai teman-teman, nggak apa-apa, terhilang Ustazah di majelis. Enggak hilang.
Kalau nggak seragaman Ustazah ntar kepisah dari rombongan. Enggak. Insya Allah enggak apa-apa. Kalau kamu uangnya banyak, maksudnya kalau kamu duitnya ada untuk beli-beli tuh nggak apa-apa. Nggak dilarang juga buat punya ini punya itu, tapi pakai duit sendiri, nggak pakai utang. Jelas? Prinsipnya udah pasti, sesedikit apapun uangmu cukup untuk membiayai hidupmu. Sebanyak apapun uangmu nggak bakalan cukup untuk membiayai gaya hidup. Jadi kalau pengen hidup tenang, jangan banyak gaya. Udah hafal kan? Sampaikan itu kepada bayangan yang ada di cermin. Pas kepengen beli ini beli itu ngaca, coba ingat kata ustazah, kalau pengen hidup tenang jangan banyak gaya. Sampaikan kepada bayanganmu di cermin. Setiap kali kamu pengen sesuatu sementara uangnya tidak kamu miliki. Ustazah kalau doa aja minta biar Allah kasih, ya silahkan aja. Pokoknya yang pasti jangan utang. Sebab kalau kamu hutang, nanti kamu berkemungkinan mati bawa hutang. Dan itu urusannya repot luar biasa. Bu, walaupun saya belum pernah mati, tapi berdasarkan dari hadisnya Nabi Muhammad SAW, saya bisa tahu betapa sangat repotnya orang mati bawa utang. Udah deh, percaya aja sama Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi ketika berbicara tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Nabi kalau berbicara adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa faslun. Nih kita mau lanjutkan. Ini mengenai riba dalam hal jual beli. Riba yang itu kita udah paham. Kita utang 1 juta, bayarnya 1.100.000. 100-nya adalah riba. 100-nya adalah bunga dalam bahasa kita Indonesia, dan dalam bahasa fikih kita kelebihannya tersebut itu namanya adalah riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kata Nabi Muhammad, semua hutang piutang yang memberikan kelebihan di saat pembayarannya, maka itu adalah riba. Dan sudah saya sampaikan, disebut riba kalau diakadkan dari awal. Jadi waktu akadnya itu ditulis dari awal atau disampaikan dari awal. Saya hutang 1 juta, nanti saya bayar bulan depan, ada ribanya 10%, jadi 1.100.000 misalnya begitu. Nah itu jatuhnya baru riba. Tapi kalau misalnya nggak pakai disebutin dari awal, bukan bagian dari perjanjian, maka tidak disebut riba. Apalagi jika itu adalah inisiatif dari yang dihutangi. Itu bagian dari akhlak. Namanya orang balas budi. Apalagi mengingat uang di Indonesia ini nilainya tambah tahun tambah merosot. Ya kan? 10 tahun yang lalu emas harganya berapa tuh segram? Sekarang harganya jadi berapa nih?
Hah? 1.200.000. Pada apal bener harga emas. Hah? 2 juta? 2 juta sekarang? Wih, mahal banget ya. Saya mau jual emas deh. Betapa sangat besarnya perbedaannya gitu antara 10 tahun lalu sampai 10 tahun berikutnya gitu kan. Nah, kalau kita utang nih ceritanya. Utang 100 juta. Misalnya, kegedean dah 10 juta. Utang 10 juta tahun lalu. Tahun ini kita bayar masih 10 juta juga. Lah kan rugi yang ngutangin. Karena nilai uang merosot. 10 juta masa itu dibeliin beras dapat berapa? 10 juta. Di tahun ini dibeliin beras berkurang kilonya daripada tahun lalu. Karenanya termasuk dari adab kita, termasuk dari bagian adab kita, kalau kita berhutang yang nggak pakai bunga, utang sama saudara kita, utang sama kerabat kita, utang sama tetangga kita, misalnya sama teman kita, kalau bayar lebihkan bayarnya. Itu termasuk bagian dari adab dan akhlak kita di saat membayar. Tapi jangan jadikan persyaratan. Utangin deh gue, tahun depan gue bayarin, gue lebihin dah. Gue mah tahu cara balesnya, walaupun nggak boleh disebutin kan. Saya tahu dah. Pokoknya ntar ada lah kali 10% mah. Tuh jatuhnya adalah riba. Jatuhnya riba. Baik, teman-teman sekalian, faslun war riba. Nah, riba ini bukan hanya dalam urusan hutang piutang, melainkan juga dalam urusan jual beli. Kayak gimana ribanya jual beli? War riba fid dhahabi wal fiddah wal mat'umat. Dan riba ada pada penjualan, pembelian, ada pada transaksi fid dhahabi wal fiddah, transaksi emas, perak, wal mat'umat, dan makanan. Wala yajuzu bai'ud dhahabi bid dhahab walal fiddah bil fiddah kadzalik illa mutamathilan naqdan. Karenanya tidak diperbolehkan jual beli emas pakai emas atau perak pakai perak illa mutamathilan, kecuali sama beratnya, nakdan, dan harus tunai, nggak boleh utang. Wala bai'u mabta'ahu hatta yaqbidahu, dan nggak boleh juga menjual barang-barang tersebut itu sampai serah terima. Jadi serah terima di tempat. Yad biyad. Harus ini duitnya, ini bayarannya. Ini emasnya, ini bayarannya. Gitu ya. Wala bai'ul lahm bil hayawan, dan juga enggak boleh menjual daging dibayar pakai binatang. Yang enggak boleh dimakan dagingnya. Wa yajuzu bai'ud dhahabi bid dhahab mutafadilan naqdan. Wa yajuzu bai'ud dhahabi bil fiddah mutafadilan naqdan. Boleh menjual emas pakai perak. Mutafadilan, enggak sama beratnya. Naqdan, tapi tetap harus tunai, enggak boleh utang. Wa kadzalikal mat'umat, demikian pula dengan makanan. La yajuzu bai'ul jinsi minha bimithlih illa mutamathilan naqdan. Gak boleh jual beli makanan, beras sama beras, jual
La yajuzu bai'ul jinsi minha bimithli, sama-sama jenisnya, yaitu beras dijual kayak beras. Itu nggak boleh illa mutamathilan, kecuali harus sama beratnya. Naqdan, dan harus tunai, nggak boleh utang. Wa yajuzu bai'ul jinsi minha bighairihi, dan boleh menjual misalnya makanan dengan yang nggak sejenisnya. Beras dijual pakai gandum, beras, beli beras dibayarnya pakai gandum atau pakai jagung misalnya. Mutafadilan, enggak sama beratnya boleh, tapi tetap harus naqdan, tunai. Wala yajuzu bai'ul gharar, dan tidak menjual barang yang tidak jelas. Saya terangin dulu yang paling akhir. Ya, enggak boleh menjual sesuatu yang tidak jelas. Misalnya, nggak jelas apanya Ustazah, macem-macem. Bisa nggak jelas jenisnya. Saya jualan barang yang ada di kotak ini ya. Apa isi kotaknya? Rahasia. Ini isi kotaknya bisa macem-macem. Isi kotaknya bisa macem-macem. Ada berapa kotak kamu nanti lempar, kamu bayar nih 100.000. Isinya ada yang roti, ada juga yang AC. Harganya 100.000. Kalau dapat yang roti dia rugi, kalau dapat yang AC dia untung. Ini misal aja nih ya. Itu hukumnya adalah haram. Dari sini kamu tahu bahwa permainan-permainan yang kamu masukkan koin 50.000, kemudian kamu nembak atau kamu apa, kamu muter atau kamu apa, yang kemudian kalau kenanya itu, kalau lagi beruntung kenanya yang mahal, kalau lagi rugi kenanya yang murah, bahkan kalau lagi sial kosong, itu hukumnya adalah haram. Jelas? Jelas? Kenapa begitu? Karena yang dijual nggak jelas. Barang yang diperjualbelikan ini nggak jelas, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Nggak boleh. Hukumnya adalah haram. Saudaraku sekalian saya muliakan, atau bisa jadi barangnya itu tidak jelas timbangannya. Ini sering terjadi di kampung, dengerin saya. Ustaz, saya nggak perlu dengerin. Kenapa? Karena saya orang kota. Oke. Baiklah, si paling kota. Saya mau orang kampung. Makanya saya pelajarin banyak-banyak nih hukum fikih. Biar saya bisa ngajar di kampung. Bisa juga ngajar di kota. Saudaraku sekalian, terjadi di kampung kami di Indramayu sana. Kan di Indramayu itu banyak orang punya pohon mangga. Iya, si paling mangga. Saudaraku sekalian, itu ada banyak orang-orang yang sistem penjual belian mangganya kayak gini nih. Ini kita beli aja ya mangganya ya. Biasanya nanti datang orang tukang taksir mangga. Dia akan mentaksir, bukan naksir-naksir seneng ya, bukan. Saya mau naksir mangga nih. Ting 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 ting. Enggak gitu. Kedip-kedip mata sama mangga.
Bukan ya. Naksir mangga maksudnya memperhitungkan, gitu kan? Dia akan ngitungin nih, ini sih sekitar 50 kilo. Matengnya kira-kira sebulan lagi. Ya udah kalau gitu bayar. 50 kilo mangga. Itu teman-teman, nggak mungkin bisa pas 50 kilo. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Apalagi kalau angin gede. Angin gede, mangganya rontok. Akhirnya anak-anak pulang sekolah SD pada nutur. Tahu nuturin mangga nggak? Kerja. Jadi teman-teman saya sekalian, nah itu jual beli yang semacam ini hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Karena terdapat urur, terdapat ketidakjelasan. Apanya yang nggak jelas? Kan itu udah jelas, mangga yang dijual beli. Nggak mungkin berbuah durian, saya tahu. Cuman masalahnya beratnya mangganya itu tidak jelas. Nabi Muhammad mengatakan, nahallah an bai'il ghurur. Allah melarang jual beli yang di sana terdapat ketidakjelasan. Baik itu tadi nggak jelas barangnya atau nggak jelas timbangannya. Atau gini nih, saya mau jualan, kamu mau gak beli? Apaan? Burung. Mana burungnya? Ntar terbang nih, ntar. Burung lagi terbang dijual. Tapi kamu tangkap sendiri ya. Itu nggak boleh, nggak boleh tuh. Menjual sesuatu yang tidak bisa dikuasai. Sehingga sekalian, nahallah an bai'il ghurur. Jelas? Baik. Ini saya mulai dari yang paling ringan nih, karena saya tahu nih ilmu nih. Mak-mak tuh kalau udah bicara ilmu, ada. Ngerti nggak yang Ustazah tadi terangin? Pokoknya gini, kita jangan jual beli kecuali sama temen. Ya udah pasti aja. Waduh, enggak ya, biar paham ilmunya ya. Jadi kita paham hukum segala sesuatu. Dilarang jual beli yang tidak jelas, yang di sana terdapat ketidakjelasan. Baik, sekarang kita akan sampai ke bab yang agak rumit dikit nih. Mohon konsentrasi. Barang-barang yang diperjualbelikan itu ada yang mengandung unsur riba, selebihnya tidak. Rata-rata yang lain aman semua, aman. Kebanyakan barang nih aman. Untuk jual beli udah kayak gimana caranya, yang penting jual sama beli gitu, udah tuh, udah cukup. Tapi ada beberapa barang yang mengandung unsur riba, namanya barang ribawi. Apa aja? Nggak banyak kok. Satu, mata uang. Mata uang ini teman-teman mencangkup dua hal: mata uang global, mata uang zaman sekarang. Mata uang yang memang dari dulu, mata uang, sama mata uang yang zaman sekarang. Mata uang zaman dulu itu yang terus dipakai sampai sekarang, sebenarnya mata uang asli itu adalah emas dan perak. Tapi karena orang zaman dulu itu kan, orang zaman belakangan ini berat
kalau kemana-mana bawa emas batangan. Betul nggak? Ibu-ibu mau beli kulkas bawa emas, repot bener nggak tuh coba? Kalau yang dibeli kulkas masih mendingan ya. Tahu-tahu ada orang pergi ke dealer mau beli mobil, bawa emas berapa banyak itu bu? Berat banget kan itu pastinya. Masya Allah, Masya Allah. Yang dibeli mobilnya Alphard. Seperti bapak-bapak lainnya, saya menikmati waktu di toilet. Saya juga suka toilet yang bersih. Makanya saya pakai Harpic White and Shine. Dengan formula kental dan aksi bersih 5 kali, dilengkapi bahan pemutih, bunuh 99,9% kuman, dengan harum, bersih segar. Permisi. Harpic White and Shine dengan aksi bersih 5 kali, toilet putih berkilau seperti baru. Intelligence in my hand, just like my super brain. I'm always in control. Success, pursue my goals. Live like a pro. Ideas come alive. One tap to visualize. The end is tolerable. Always one step ahead. Live like a pro. Open on TV. Motorola Edge 60 Pro. Edge of Intelligence. Halo Moto. Cetak nilai uangnya. Ibu nggak kepikir apa? Saya dulu kepikir tuh bu, lagi zaman saya kecil. Saya bilang, Indonesia kalau mau kaya, daripada pusing-pusing mikirin utang bangsa, mendingan cetak aja duit banyak-banyak. Betul nggak? Saya mikirnya gitu dulu gitu. Sebelum saya ngerti bahwa ternyata uang kertas kita itu adalah gantian dari uang dari emas batangan yang dipunya sama pemerintah kita. Mereka nyetaknya segitu, maka kemudian transaksi kita ngambil duit, dikasihnya lembaran, itu sebagai gantian emas yang kita punya gitu. Ikut sekalian, makanya ada nilai serinya itu kan, duit itu. Nah itu nilai serinya itu yang nggak ada dobelnya, kecuali ya uang palsu. Dan uang palsu itu tentu saja hukumnya adalah haram. Jadi ini mata uang, baik mata uang yang berupa mata uang asli yaitu emas dan perak, atau mata uang yang merupakan gantian dari emas dan perak yaitu lembaran kertas, uang kertas kita itu, atau sekarang udah diiniin lagi teman-teman, sekarang udah disimpelin lagi, lebih gampang lagi, kamu bahkan nggak usah bawa uang kertas, yaitu dengan cara pakai perbankan, kan gitu ya, dengan cara transferkah itu, maksudnya lewat transaksi perbankan gitu ya, baik itu melalui transfer, melalui terus melalui apa lagi tuh, banyak malahan tambahan sekarang ya, ada bayar pakai QRIS, terus apa lagi, pakai OPPO, pakai Dana, pakai waduh segala macam itu, Shopee Pay. Wah tuh bu, saya ini ya punya toko di Shopee, namanya Wafa, tapi saya nggak punya aplikasi Shopee. Asal ibu tahu aja. Jadi kalau di tengah-tengah majelis ada yang bunyi Shopee, pasti bukan HP saya. Saya bahkan nggak pasang aplikasi Shopee. Ibu-ibu sekalian, makanya suka saya godain yang punya Shopee.
Jadi semua jenis mata uang, mau itu mata uang asli berupa emas perak ataupun mata uang yang menjadi pengganti, seperti di kita rupiah, seperti di Singapurnya dolar, di Malaysianya ringgit, di Brunei dolar juga, dolar Brunei. Kemudian lagi di Saudi Arabia real, di Amerika dolar Amerika. Nah ini teman-teman sekalian, semua jenis-jenis mata uang ini termasuk dari jenis barang ribawi namanya. Pahami dulu ya. Barang ribawi terdiri dari mata uang, baik mata uang asli berupa emas perak ataupun mata uang yang lainnya, mata uang pengganti, yaitu rupiah, dolar, ringgit, real, semuanya itu. Paham? Satu. Kemudian barang ribawi yang lain, al-mat'umat, berupa makanan. Makanannya ini makanan apa? Makanan pokok atau makanan yang bukan olahan. Ya, makanan yang bukan makanan olahan. Yang naik turun makanannya itu memang sangat cepat sekali. Contohnya beras. Contohnya telur. Ustadzah, minyak masuk nggak? Nggak masuk. Kenapa minyak nggak masuk? Karena jenis bahan olahan yang saya sampaikan tadi, makanan yang bukan jenis bahan olahan. Bawang, cabai, nih, tomat, ayo apa lagi? Semua ada tuh, ya kan? Makanan-makanan itu, terutama makanan pokok. Kalau di Arab sana itu gandum, kurma. Ini makanannya termasuk dari jenis barang-barang ribawi. Meskipun ada juga pendapat yang mengatakan ribawi ini cuman kurma sama gandum ya, sama garam, katanya gitu. Tapi banyak diantara para ulama yang menyebutkan barang ribawi ini adalah semua yang tadi saya sebutkan. Yang disebutkan oleh kitab di sini adalah al-mat'umat, ya, yaitu semua barang-barang makanan yang tidak mengalami proses pengolahan. Jadi nggak masuk tuh segala minyak, Blue Band, itu nggak masuk, ya. Mentega gitu maksud saya. Apaan lagi tuh? Saus, terigu, kecap tuh nggak masuk. Yang masuk di sini hanyalah itu tadi, ya, barang-barang yang tidak mengalami proses. Ada sih yang menyebutkan bahwa barang ribawi itu hanya 3 makanan aja, gandum, kurma, sama garam. Tapi sekali lagi, kebanyakan ulama-ulama menyebutkan enggak gitu, melainkan semua makanan yang tidak mengalami proses pengolahan. Oke. Kenapa disebut sebagai barang ribawi? Ya, 2 jenis ini nih, mata uang, gitu kan, sama bahan makanan. Kenapa nih 2 jenis ini nih disebut sebagai barang ribawi? Karena cepet banget naik turunnya. Kamu kalau lihat
baik itu mata uang ataupun emas ataupun kayak beras lah, anggap semacam itu, naik turunnya itu hitungannya bahkan bukan hari, apalagi minggu, apalagi bulan, jam. Tadi pagi harganya berapa, nanti siang harganya berapa, nanti malam bisa berubah lagi harganya. Karena cepat, sehingga kan akan terjadi kerugian kalau sampai dibeli dengan tidak tunai. Jelas? Misalnya gitu ya, dibelinya nih nggak tunai nih. Saya beli dolar sekarang pakai rupiah. Tadi pagi nih misalnya 1 dolarnya 16 juta, misalnya 16.000 misalnya. Maaf ya, kebiasaan nukernya kan 1.000 dolar. Misalnya gitu. Misalnya nih tadi pagi ini 16.200 misal. Itu nanti sore bisa 16.400. Bisa aja. Besokannya bisa jadi 17.000, mendadak naik. Kadang-kadang mendadak turun. Besokannya lagi bisa 15.000. Apalagi nih ibu-ibu yang ngalamin masa krisis moneter tahun 1998. Ibu-ibu sikus sekalian saya muliakan, itu dolar dari 2.500 mendadak sampai 10.000. Betul? Harga-harga jadi melambung tinggi, beras jadi nggak kebeli. Tuh di tahun itu ibu-ibu lagi ngapain tuh? Sekolah. Iya, ada yang SD nih, ada juga yang belum lahir, saya ustazah katanya. Iya lama tuh ya. Saya ingat Bu, itu masa saya lagi ada di pesantren Al Anwar dulu itu, tempatnya Kiai Haji Maimun Zubair. Ibu-ibu saya sekalian, ada banyak teman-teman kami yang gak dapat dalam waktu yang sangat lama karena orang tuanya gak sanggup buat ngirimin anaknya. Ya Allah, ya Allah, menyedihkan sekali. Sampai banyak diantara teman-teman itu yang asalnya makanannya beli, sekarang jadinya masak sendiri. Yang awal-awal itu masaknya masih pakai ikan, lama-lama beli kepalanya doang. Beneran, kepalanya ikan doang Bu yang dibeli. Enak sih digoreng, kan ikan kecil tuh Bu tuh. Sampai disebut ikannya itu namanya ikan krismon. Ingat gak? Tua semua nih ya. Ini nih pada nggak relate nih. Ustazah ngomong apa sih gitu. Ketahuan umur kita ya Bu ya. Jadi nilai tukernya rupiah, dolar, mata uang ini Bu naik turunnya cepet banget. Itu sebabnya barang-barang ini disebut dengan nama barang ribawi. Ada peraturan khusus dalam tata cara jual belinya. Barang tadi ini, barang dua ini, yaitu mata uang. Mata uang ini dibagi dua, mata uang asli yaitu emas perak, sama mata uang pengganti yaitu rupiah, dolar, dan seterusnya. Kemudian yang keduanya adalah makanan. Makanan ini pun juga
terbagi hanya untuk makanan yang tidak mengalami proses. Ya, itu aja. Saudaraku sekalian, dua jenis hal ini nih, dua jenis ini sama kayak beras juga, Bu. Naik turunnya cepet banget. Hari ini berapa, besok jadi berapa, ya kan begitu. Ada lagi musiman panen, langsung turun harga emasnya, harga berasnya. Panen emas. Panen beras nih tambah sore nih, saya kadang-kadang suka rada banyak salah nyebut, Bu. Harap dimaklumi. Jangan segitu senengnya kalau saya salah. Saudaraku sekalian, naik turunnya sangat signifikan sehingga ada tata cara tersendiri dalam jual belinya. Yuk kita pelajari. Ya. Jadi barang ribawi itu aja, sisanya yang lain kayak baju, kayak elektronik, rumah, tanah, kendaraan, sisanya dah semuanya dah. Itu semuanya bukan termasuk barang ribawi. Yang jual belinya itu gampang. Tata cara jual belinya itu nggak ribet. Gitu. Boleh jual beli utang berupa utang, boleh. Gitu kan? Boleh barangnya diterimanya nanti lewat pengiriman, boleh. Gitu. Kirimin nanti gitu, kirimin 2 hari lagi, 3 hari lagi, itu masih boleh, ibu sekalian. Tapi kalau barang-barang ribawi yang sedang saya sampaikan ini nih, itu nggak boleh, nggak kena. Secara khusus hukum mengaturnya. Oh Ustazah, Islam sampai segitu detailnya. Wah, detail banget, Bu. Kalau selama ini kok saya baru tahu ya Ustazah, ya karena kamu nggak belajar. Itu doang masalahnya. Tapi kalau belajar nih Bu nih, saya ini Bu, belajarnya lama, ngertinya banyak insya Allah, sehingga akhirnya bikin saya tahu bahwasanya kebenaran Islam ada pada ajaran agama ini sendiri. Kamu gak usah repot-repot mau mikirin fakta, bukti kebenaran ajaran agama Islam. Ketika ada seseorang membelah kentang, di dalamnya ada tertulis lafaz Allah, ini bukti kebenaran ajaran agama Islam. Enggak gitu. Enggak gitu, Bu. Nanti orang bisa pakai nih yang satu, belah kentang di dalamnya ada. Berarti membuktikan bahwa ajaran agama yang benar. Nah tuh, enggak gitu. Bukti kebenaran ajaran agama Islam ada pada ajaran Islam itu sendiri. Kalau bukan Allah yang ngatur, nggak akan sedetail ini. Kalau bukan dari Sang Pencipta manusia, tak akan ada ajaran ngatur tata cara kehidupan kita sampai secara terperinci. Jangan kata cara jual beli, Bu, ini sih emang diatur pantas banget dah. Ibu-ibu saudara sekalian, cara ngeludah aja sama Nabi Muhammad diajarin. Cara bersin kurang apa coba? Cara bersin, ibu-ibu saudara sekalian, bersinnya diajarin, Bu, sama Nabi. Kamu kalau bersin, kata Nabi Muhammad, tutupin pakai punggung tangan kiri. Punggungnya, Bu, bukan depannya. Punggung telapak tangan kiri. Demikian pula dengan kamu nguap. Demikian pula dengan kamu meludah. Tuh, yang kalau ngeludah pakai dikumpulin dulu. Habis itu pakai tenaga dalam dan nyari di mana letaknya yang lagi disebelin. Ya Allah, diatur sama Nabi Muhammad. Nabi tuh sampai
cara ngeludah diajarin sama Nabi Muhammad, cara bersin diajarin. Ibu-ibu sekalian, kita nih kalau bersin Bu disunahkan tuh caranya kayak gitu, ditutupin mulutnya, kemudian habisnya bersin baca segala ampe yang dengerin disunahkan buat nyautin. Kalau laki-laki, kalau perempuan yarhamukillah. Saudaraku sekalian saya muliakan, diajarin kayak begitu, termasuk juga untuk tidak mengeraskan suara saat bersin. Pernah dengar tetangga kita kira kata sebelah, Masya Allah, diajarin begitu indahnya ajaran agama kita ini Bu, sampai diajarin caranya potong kuku. Meskipun saya nggak mau bahas nih sekarang, karena kita lagi bahas barang ribawi ini nggak kelar-kelar ntar. Detailnya ajaran agama Islam membuktikan kebenaran ajaran agama Islam. Kalau bukan Allah yang ngatur Bu, sampai segitu detailnya luar biasa. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, nih cara jual beli barang ribawi. Kalau barang ribawi dijual 3 syaratnya kalau sama jenisnya. Ya, misalnya kamu beli duit pakai duit. Jadi sering terjadi pada akhir Ramadan, orang beli duit pakai duit. Kita mesti belajar nih biar ngerti hukumnya. Jangan cuma ikut-ikutan doang. Beli duit pakai duit, gitu kan? Duitnya dibayar nih 1 juta, 10 lembar, uang 100 ribuan. Dia beli uang nilainya 10 ribuan kertasnya, tapi nilainya nggak 1 juta, 950. Itu hukumnya haram, jatuhnya riba. Beli duit pakai duit karena tidak memenuhi persyaratannya. Gimana persyaratannya? Yuk kita bahas. Kalau emas dibeli pakai emas, mau yang satu emasnya perhiasan, yang satu emasnya batangan. Misalnya perak dibeli pakai perak bijinsih ya, jenisnya. Perak dibeli pakai perak, mau perak yang satu adalah perak batangan, mau yang satu peraknya adalah perak perhiasan misalnya. Atau uang dibeli pakai uang yang sejenis, rupiah dibeli pakai rupiah, ya. Mau yang satu pecahan 100.000, yang satu pecahan 5.000, ya kan? Atau beras tuh sampai belas kan? Maaf, udah sore nih. Ini ustazahnya sisa-sisa tenaga, udah sore nih. Mudah-mudahan tetap bisa konsentrasi. Minum ustazah. Anda kekurangan Bu, ini sebabnya kalau ibu-ibu tahu saya jarang-jarang puasa sunnah, jarang-jarang puasa Senin Kemis. Selain daripada saya adalah seorang istri ya Bu ya, istri itu nggak baik sering-sering puasa sunnah.
takut mengurangi hak suami itu satu. Sama yang kedua, saya tuh kalau puasa kagak bisa minum. Sementara kalau udah ngajar sore-sore kayak begini nih, ya Allah, libet-libet mulutnya. Beras dibeli belas diberi pakai nasib jadi ustazah zaman sekarang. Kalau salah senang benar. Ya Allah. Jadi beras dibeli pakai beras. Nah itu ibu-ibu sekalian, mau yang satu berasnya pandan wangi, yang satu berasnya apa? Rojo lele. Hah? Nggak pernah tahu saya itu. Ramos. Nah, iya kan? Iya. Biar gimana, bahasanya tukang jualan beras tuh, Bu. Ibu-ibu sekalian, nah itu ada persyaratannya. Bijinsi ya, sesuatu yang sejenisnya. Kurma dibeli pakai kurma, nah itu ada persyaratannya. Apa persyaratannya? 3. 1, harus sama beratnya, harus sama nilainya kalau uang, gitu kan? Kalau barang harus sama beratnya, atau kalau yang diukur harus sama ukurannya. Nah, sebagian kan pakai liter gitu kan, pakai ukuran kan. Nah itu harus sama ukurannya. Itu 1. Yang kedua, harus tunai, nggak boleh hutang. Jadi duitnya harus ada di masa transaksi itu, udah harus inian duitnya, nggak boleh yang duitnya 3 hari lagi ya, nggak boleh itu. Bahkan sekedar duitnya nanti malam ya, sekarang utang dulu, nggak boleh, nggak boleh. Mau nanti malam pun nggak boleh, harus duitnya itu tunai. Dan juga harus iyad biyad atau kobud. Apa itu atau kobud? Barangnya juga nggak boleh nggak ada. Jadi nggak boleh misalnya yang ya udah sekarang nih bayar gitu kan, nanti barangnya saya kirim, itu nggak boleh. Harus transaksi di situ, barang ada di situ. Sekali lagi ini untuk barang ribawi tadi itu, ya Bu ya, mata uang sama makanan yang tanpa pengolahan, begitu kan? Dan dijualnya yang sejenis, beras sama beras, rupiah sama rupiah, emas sama emas, perak sama perak, dolar sama dolar. Jelas? Jelas sampai sini dulu. Ini satu permasalahan nih. Jelas? Nah, sekarang masalah yang kedua atau jenis yang kedua, orang beli emas pakai perak atau orang beli emas pakai duit. Masalahnya dua-duanya sama-sama mata uang. Yang satu asli, yang satu yang sekarang, kan begitu ya? Beli kurma pakai beras. Nih, orang beli kurma pakai beras, sama-sama makanannya. Paham ya? Mata uang sama mata uang atau makanan sama makanan. Terjadi jual beli. Ibu baru habis panen beras, gitu kan? Tapi ibu nih mau masak, kan perlu makanan yang lain. Jadilah ibu beli makanan-makanan yang beli cabai, beli gandum, tapi ibu pakai bayarnya pakai beras. Boleh Ustazah? Boleh. Zaman dulu tuh namanya apa Bu? Barter. Boleh. Syaratnya apa nih? Syarat yang pertamanya nggak ada, yaitu sama ukuran, karena tentu saja beda dong dinilainya, ya kan?
Nggak mungkin emas dibeli pakai perak harus sama-sama ukurannya, karena nilainya emas 1 gram dengan nilainya perak 1 gram tentu jauh berbeda. Beli beras dibayar sama tomat, yang nggak mungkin beras sekilo dibayar pakai tomat sekilo dong, ya kan? Tapi karena turunnya, naiknya barang-barang ini sangat cepat, dipersyaratkan 2 hal tersebut. 1, nggak boleh utang. 2, barang harus bisa diserahkan di saat akad. Jelas? Halo? Dua-duanya harus ada tuh. Kalau pembeliannya pakai itu tadi, barang yang dijualnya itu tidak sama, tapi satu jenis, yaitu dari segi ituannya tadi tuh, ribawinya tadi itu ya. Yang ketiganya, kalau beli itu semuanya tapi tidak pakai barang sejenisnya, yaitu pakai uang. Misalnya kamu beli beras pakai uang, itu gimana Ustazah? Tidak ada persyaratan apapun. Artinya boleh utang, boleh juga berasnya nanti gitu pengirimannya, nggak apa-apa. Kamu beli tomat pakai duit, ya nggak apa-apa Bu kalau itu. Ini tomatnya lagi nggak ada nih, besok aja kirimnya gimana? Ya nggak apa-apa, karena pembeliannya pakai uang. Termasuk juga pembelian yang lain-lain, beli baju misalnya pakai uang, atau bahkan pakai baju, ya. Ada orang beli baju nih ditukar sama, ada beli abaya ditukar sama daster misalnya, barteran ya. Kamu punya abaya, saya punya daster, yuk kita jual beli, kita barter. Nah ini ibu-ibu sekalian, nggak apa-apa mau dasternya sekarang dikirim, abayanya ntar 3 hari lagi, itu nggak jadi soal. Atau pesen ya, maksudnya dasternya duluan, ntar dibayarnya uangnya belakangan dan seterusnya, itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah, tidak dipersyaratkan hal-hal yang tadi itu. Nggak wajib dasternya 3 berarti abayanya 3, tuh nggak wajib. Mau 3 daster ditukar sama 1 abaya boleh aja. Mau 3 abaya ditukar sama 1 daster, karena dasternya pakai payet-payet misal, ya kan, buat dasternya pengantin misalnya, boleh-boleh aja. Yang pasti ada taradin, ada saling ridho, udah lihat barangnya, ada kesepakatan, silahkan terjadi jual beli. Yang pasti yang nggak boleh itu nahallah an bai'il ghurur, tidak diperbolehkan jual beli yang tidak jelas. Yang tadi itu termasuk juga jenis penipuan-penipuan. Nah, itu kan ketidakpastian semua tuh butuh. Misalnya kayak gini nih, ini ya, saya jual cincin berlian, ternyata bukan berlian tapi kaca gitu kan, atau batu yang lain. Nah itu termasuknya ghurur, termasuknya sesuatu yang ada tipuan di situ, ada ketidakpastian, kan nggak bener gitu. Hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, jadi dari sini kita paham nih, kalau belinya emas dibeli pakai emas, rupiah dibeli pakai rupiah, atau beras dibeli pakai beras, persyaratannya ada 3. 1, beratnya harus sama, nilainya harus sama. Yang kedua, nggak boleh hutang, duitnya harus bayar saat terjadi transaksi.
Yang ketiga, barangnya harus diserahkan di saat transaksi, nggak boleh dikirim belakangan. Kalau misalnya sekalian nih sama pengiriman gimana? Nah itu terjadi sesudah akad. Udah nih terjadi nih barangnya ya, oke, kirimin ya ke rumah saya. Itu boleh. Ustazah, tapi ini kan kita transaksinya nih nggak langsung ketemu, sudah lewat telepon. Ya nggak apa-apa, tapi saat terjadi teleponan itu, apalagi kan sekarang ibu ya, sekarang kan bisa ada video call ngelihat barangnya dulu, gini gitu. Udah setuju, udah ini terjadi transaksi, bayar saat itu, barang dikirim saat itu juga. Gitu. Jadi dua-duanya harus sama-sama ada, baik uangnya ataupun barangnya. Itu kalau sama jenisnya. Kalau nggak sama jenisnya, nggak apa-apa, nggak sama beratnya tentu saja. Misalnya emas sama perak, rupiah sama dolar, gitu kan ya? Atau itu tadi beras sama tomat sama cabai, itu nggak apa-apa. Tentu aja nggak harus sama beratnya, tapi tetap dipersyaratkan dua hal yang tadi itu, nggak boleh utang. Nggak boleh utang sama nggak boleh barangnya belakangan. Barangnya lagi nggak ada nih, 3 hari lagi baru ada. Boleh apa nggak boleh? Nggak boleh. Kalau yang dibeli adalah itu tadi, barang-barang yang ribawi dan pembeliannya juga pakai ribawi tadi itu. Maksudnya makanan sama makanan, ya Bu ya. Ustazah, kalau kita beli makanan nih Ustazah ya, kita beli beras nih, tapi bayarnya pakai duit, itu ribawi apa bukan? Bukan. Jelas? Jelas ya. Jadi salah satunya, maksudnya salah satunya yang ribawi, satunya yang bukan atau enggak sama nih. Inian ribawinya itu enggak harus persyaratan semacam itu. Kecuali beli emas pakai duit, itu sama-sama mata uang. Makanya hati-hati buat yang mau beli emas, tiga-tiganya tuh harus ketemu, gitu ya. Tapi kan kalau belinya pakai duit, berarti persyaratannya harus 2 itu. Hati-hati buat yang mau beli emas atau beli perak, gitu ya. Mau batangan gitu, harus ada transaksi. Di saat transaksi itu harus ada uang diberikan dan harus ada barang diserahkan. Tapi kalau ibu beli motor pakai duit, nah itu nggak jadi soal Bu. Mau motornya nih baru inden, nanti ada dikirimnya bulan depan, harganya sekian, nah itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Ustazah, ternyata pas bulan depannya itu harga motornya udah naik Ustazah, ya nggak masalah, berarti bayarnya pakai harga waktu itu apa pakai harga yang sekarang? Ya bayarnya pakai harga ketika transaksi terjadi. Jelas? Ketika transaksi terjadi, begitu. Makanya memang mesti jelas tuh kapan transaksinya tuh. Jangan kayak yang ini saya beli ya, oh ya saya jual, ada saya jual. Barangnya kapan? Ntar bulan depan. Yaudah kalau gitu duitnya juga ntar bulan depan. Nah tuh, itu tuh yang terjadi transaksinya kapan tuh? Ya berarti saat itu kan, bukan saat bulan depan. Kalau memang mau daripada rugi Ustazah, mendingan transaksi lagi aja nanti bulan depan. Ya udah disampein aja dari awal, gitu kan? Nih kita baru pesen-pesen aja nih ya. Nanti ya, jual belinya nanti deh. Pas barangnya ada aja. Kamu bayarnya pas bayar barangnya udah ada aja. Nanti lihat harga di masa itu, gitu kan? Nah dengan cara seperti itu jadinya jelaslah akad dalam perjualbelian tersebut, dalam transaksi tersebut. Begitu. Insya faham? Ada yang faham, ada yang tidur. Emang kalau bahas ilmu tuh gitu, saya udah tahu dah. Berat emang ilmu ini ya. Insya Allah nih. Orang tuh kebagi 3.
Ada yang dengerin juga kagak. Ada yang dengerin dan paham. Insya Allah yang banyak yang terakhir. Biar jadi ngerti kita caranya jual beli. Wala bai'ul lahm bil hayawan. Yang terakhir tuh pembahasan ada nih yang tadi diterangkan juga di sini, dilarang beli daging pakai binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Barteran tuh semua boleh, tapi ada jenis barteran yang dilarang dalam Islam. Salah satunya adalah kita dilarang, bukan salah satunya, yang dilarang adalah jual beli daging binatang, daging kambing misalnya gitu ya, dijual pakai binatang yang nggak boleh dimakan dagingnya. Maksudnya binatang yang nggak boleh dimakan dagingnya buat apa? Buat tunggangan, misalnya keledai, misalnya kuda, gitu kan? Saya beli dong daging 50 kilo, saya bayar pakai kuda. Boleh apa nggak boleh nih? Nggak boleh. Ada khilaf di antara para ulama, tapi banyak di antara ulama yang mengatakan tidak diperbolehkan. Saya rasa kita nggak usah bahas panjang-panjang juga khilaf ulama dalam masalah ini, karena saya yakin di sini nggak akan ada yang beli kuda. Kalaupun ada yang beli kuda, kagak akan dibayar pakai daging, ya kan ya? Bayarnya pakai duit gitu kan. Tapi ibu-ibu sekalian, ini yang sering terjadi. Dilarang jual binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya dan tidak bisa diambil tidak bisa dijadikan transportasi dan juga tidak bisa dimakan dagingnya. Itu hukumnya haram. Yang banyak terjadi adalah kucing. Nggak boleh kita beli kucing. Makanya, tapi Ustazah kucing mahal-mahal loh Ustazah. Nggak boleh pakai transaksi jual beli. Ini saya kasih tahu aja nih, buat para pemelihara kucing, gitu kan? Kadang-kadang kan suka tuh jual beli kucing. Nah itu, hati-hati. Gimana Ustazah biar halal? Ya, ini salah satu dari hilah yang diperbolehkan, gitu kan? Menjadikan sesuatu yang haram, transaksi yang haram, tapi bisa jadi halal. Gimana cara halalnya? Nih, namanya hibah bisyarat. Atau kalau jenisnya kucing itu banyak yang pakai sistemnya adalah sistem adopsi, ya kan? Saya adopsikan ya kucing saya, gitu. Kalau kamu mau ngasih saya uang 200.000, gitu, saya adopsikan kucing saya. Kalau kamu mau kasih saya uang 200.000, namanya hibah bisyarat, hibah pemberian dengan persyaratan, gitu kan? Sama halnya dengan dilarang jual beli najis. Ustazah, apaan najis mau dijual? Mana ada orang mau beli kencing kita? Iya, kencingmu nggak laku. Sehingga sekalian, apa tuh barang najis yang diperjualbelikan? Oh, ibu nggak tahu aja, banyak bu. Salah satunya pupuk kandang. Itu kan banyak yang terdiri dari kotoran sapi. Banyak juga kotoran ayam. Ya kan, kotoran ayam tuh banyak dijualin. Kotoran sapi juga banyak tuh dijual-jualin sebagai pupuk kandang. Nah itu kan gimana tuh hukumnya? Nggak boleh dijual barang najis. Caranya gimana Ustazah? Sementara kan kita perlu nih Ustazah nih, saya nih mau bertani nih, memang perlu tuh sama pupuk kandang, tapinya kan nggak boleh
boleh jual belinya. Saya nggak mau juga kejebak sama yang haram. Saya nggak mau ngerjain yang haram. Caranya adalah hibah bisyarat. Hibah pakai syarat. Hibah itu apa? Pemberian. Pemberian tapi pakai persyaratan. Gini nih, saya kasih kamu 200.000 kalau kamu kasih saya kotoran sapi 1 karung. Itu kan bukan beli, bukan jual beli, tapi ngasih. Saya ngasih nih 200.000, itu kan. Kalau kamu kasih sama saya, itu tadi, itu hukumnya menjadi halal untuk sesuatu hal yang ada manfaatnya, gitu ya. Kalau sesuatu tersebut tidak ada manfaatnya, maka hukumnya adalah haram. Misalnya, saya mau kumpulin kentut saya, terus saya mau jual. Saya mau, suka ada aja tuh orang-orang jual-jual kagak jelas, nggak ada manfaatnya juga, ya kan? Ada aja, macam-macam dah. Jualan jangkrik, buat apa tuh coba? Oh bisa, ada manfaatnya. Nah kalau itu berarti boleh tuh pakainya hibah bisyarat. Yang nggak ada manfaatnya ya, jualan cicak. Ada manfaatnya, ada. Toke dibuat apa? Nih masalahnya, nggak boleh barang najis dibikin obat. Berarti termasuknya nggak ada manfaatnya, karena nggak boleh barang najis dijadikan sebagai obat. Termasuk kalau ada orang jualan cacing dibuat obat tipes, nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena berobat hukumnya haram. Ingat ya, ingat ucapan saya. Ibu-ibu kalau kena tipes, jangan beli obat sirup. Jangan beli sirup obat untuk tipes, jangan. Karena semuanya, kata dokternya, ini yang ngomong sama saya dokter, saya nggak tahu dengan masa sekarang, tapi beberapa tahun lalu, kayak belasan tahun lalu, saya sempat kena tipes. Nah itu saya bilang sama dokternya, karena saya ngerti ilmu fikih dan saya tahu tipes tuh banyak sekali orang yang obatnya itu adalah pakai cacing. Jadi saya udah bilang duluan sama dokter yang nginiin saya gitu, yang menangani saya, ya. Saya bilang sama dokternya, Bu dokter, tolong cariin saya obat yang tidak terdiri dari cacing. Dia bilang, baik Ustazah, berarti saya akan resepkan buat Ustazah obat pil. Karena semua obat sirup untuk tipes itu semua terdiri dari cacing. Nih biar tahu, biar paham, ya. Nggak boleh Ustazah kita berobat pakai sesuatu yang najis, nggak boleh. Dalilnya hadisnya Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad mengatakan Allah tidak menjadikan obat dari sesuatu yang najis, tapi sembuh loh Ustazah. Iya, artinya bahwa selain dari obat yang najis, Allah pasti menciptakan obat lain yang tidak najis. Carilah obat tersebut. Jangan berobat pakai sesuatu yang najis. Ibu-ibu saudara sekalian, tahun kapan itu saya ada dengar kayak gini nih, kalau kamu sakit mata, obat paling bagus adalah ditetesin kencing pertama pas baru bangun tidur. Allahu Akbar.
Itu kan kuman kumpul semua, Bu. Gimana ceritanya mau ditetesin ke mata? Secara akal sehat kita aja nggak bisa masuk akal. Andai pun iya, karena kan yang ngasih sehat Allah juga. Ibu-ibu saudariku sekalian, itu hukumnya adalah haram. Sebab kita tidak boleh berobat pakai sesuatu yang najis. Jelas ya? Ada lagi tuh, katanya kalau jerawat nggak kempes-kempes. Ditaruhin, aduh macem-macem dah pokoknya. Pokoknya kalau itu adalah sesuatu yang najis, maka kita nggak boleh pakai. Apapun itu jenisnya, Ibu ya. Apapun itu jenisnya. Jelas sampai sini ya? Insya Allah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan jadi nambah ilmu pengetahuannya, sehingga menjadikan kita apabila kita berdagang dengan takwa. Dan saya tambahkan juga, kita ketika berdagang selain dengan takwa sesuai dengan aturannya, kita juga perlu berdagang dengan cinta. Gimana tuh maksudnya? Yang sayang sama orang, yang kesian sama orang. Dagangan tuh jangan nipu, dagangan tuh mesti banyak kesiannya, ya Bu ya. Jangan sampai kamu nawar ikan sampai tuh ikan rasanya mau balik lagi aja dah ke lautan. Nawar segitu kencengnya. Ya Allah, ya Allah. Bu, kalau ibu beli sepeda motor tawar dah. Kalau ibu beli handphone misalnya tawar deh Bu, tawar. Tapi kalau timbangan beli cabai doang, timbangan beli tomat doang, itu juga bukan sekilo. Seon juga kagak. Masya Allah, nawarnya sampai segitunya Bang, mahal banget sih Bang. Saya kalau beli ke pasar juga Bang kagak segitu. Ya iyalah, dia kan juga ngambilnya dari pasar. Hati-hati, hati-hati. Yang rahmat sama orang, ya, bertransaksilah seperti mana caranya Nabi Muhammad SAW. Nih terakhir saya sampaikan hadis mengenai cara dagangnya Nabi Muhammad SAW. Para tabi'in ketika bertanya tentang akhlaknya Nabi Muhammad, para sahabat menjawab, innahu kana sahla. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu orangnya gampangan. Gampang apa sih? Sahlan idaba. Kalau jualan tuh gampang, ditawarnya gampang. Wasahlan idashtara. Kalau beli, beliau gampang, enggak ribet-ribet. Wasahlan ida a'ta. Dan Nabi Muhammad gampang kalau mau ngasih orang, enggak mikir lama dulu mau buat ngasih. Ini pengemis sampai maju mundur enggak dikasih juga. Ya Allah, ya bismillah. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rahmat buat kita. Mudah-mudahan dikasih kemudahan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan yang Allah inginkan. Amin ya rabbal alamin. Ustazah mohon Fatihah untuk yang sedang kritis di rumah sakit Lia Apriliani binti Yono Mulyono. Kita doakan juga untuk yang sakit-sakit yang lainnya, dari kaum kerabat kita, dari keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan yang sedang sakit di antara kita, insyaallah. La hadhihi niyatin salih, niyatin syifaa ajilan.